bagaimana ketika orang tua menanamkan kisah atau mentadaburi dari Quran gitu ya, entah kisah atau mungkin ada ayat, tetapi mungkin secara umur belum sampai kepada anaknya. Misal tadarus bersama keluarga sampai ada ayat kami ciptakan dari mani, dari nutfah. Kemudian tiba-tiba anak-anak bertanya, mani itu apa ya? Mani itu apa bunda? Nah pertanyaan ini kan sebenarnya di Quran ada, kita juga tadabbur bareng, tapi pertanyaannya ke arah seperti itu. Nah yang semacam ini, atau mungkin kalau lebih luas, bagaimana menanamkan, atau mungkin ya dalam bahasa kita sex education-nya ke anak, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin belum cukup umurnya itu bagaimana? Mohon Kak Ari. Maka Masya Allah, saya pernah mendengar bahwa ada ilustrasi ya, bisa kita pahamin ini nanti apa kita sesuaikan, bahwa memberikan pemahaman kepada anak-anak itu ibaratnya adalah seperti kita memberikan jamu ya, atau kalau sekarang obat, tapi obat yang baik ya, seperti itu. Taruhlah obat ya, yang umum seperti itu. Maka yang kemarin yang saya dengar juga adalah obat. Obat itu tentunya disesuaikan dengan dosisnya, takarannya. Maka kalau kita ke apotik, maka yang ditanya sama petugas apotekernya adalah berat badan anak kita, lalu usia anak kita, lalu ditakar. Yang tablet dikepruk, ditimbang seperti itu. Bahkan kalau yang tadi misalkan ditanya anaknya susah apa enggak, kalau pakai ini, pakai sirup segala apa. Maka mohon maaf, kita bisa bayangkan kalau tadi memberi pemahaman anak tadi kita ilustrasikan seperti memberi obat, kalau salah dosisnya, kalau salah treatmentnya, kira-kira apa yang terjadi? Ya tadi seperti itu. Nah, maka konteks tadi, taruhlah misalkan anak-anak di usia bawah, kelas 2 ke bawah, itu tadi tadabbur bareng, maka kalau boleh usul, ketika tadabbur kita punya persiapan dulu, lalu ketika ada pertanyaan kayak gini kita sudah punya settingnya. Nah, ada berkumpul kakaknya 12 tahun, adiknya 8 tahun, adiknya lagi 5 tahun, adiknya lagi ini 4 tahun, ya, 4 tahun. Terus, anak yang pertama nanya, seperti itu. Atau anak yang kecil tadi case-nya, mani, wow, apa itu ya, seperti itu. Nah, nanti, Masya Allah, kita nggak usah takut, bagaimana ini, mani. Waduh, kok pertanyaanmu susah sekali, nah, nggak usah. Nah, Masya Allah, ya, itu adalah makhluk atau yang Allah ciptakan, nah, nanti pada waktunya, kalau kakak, nanti itu boleh, ya, itu boleh, Abi ceritain, nanti kamu kalau udah usia kayak kakak, nanti insya Allah Abi akan ceritakan. Nggak usah takut bahwa nanti, wah ini nanti menjadi bahaya kayak kata ahli-ahli psikologi yang tanda petik gitu tuh ya, wah nggak usah, ya, Masya Allah. Jadi Bismillah, kalau memang itu belum, maka kita iniin, maka kita yang tahu. Maka kalau saya, ketika anak-anak di usia itu, ya udah, ya, bahwa kita sampaikan saja, misalkan kayak gini, kalau di buku ini seperti itu. Nah, ini tahapannya saja, bahkan yang kita kuatkan, nah ini di sini ada usia kondisi bayi, ya. Berapa hari, berapa bulan, itu nanti anak-anak harapannya tahu. Ikhtiar kami di Proyu ketika menyampaikan ini, orang tua menyampaikan itu, kamu nak di dalam perut ibumu, Allah yang menjaga setiap harinya, setiap bulannya, tuh kondisinya kayak gini sudah mulai terbentuk indranya seperti itu. Nah, ini bisa kita alihkan tadi. Nah, Abi punya jawaban, tapi tidak menjawab pertanyaan tadi itu. Nah, Abi punya nih berita yang Masya Allah bagus banget tuh. Lihat ini, coba lihat siapa yang membentuknya, siapa yang menjadikannya. Allah, itu adik dalam perut bunda
Seperti itu. Jadi kita bisa alihkan. Jadi ada metode, kalau ada pertanyaan kayak gitu bisa kita alihkan ke yang lain. Dan anak-anak kita juga insya Allah nggak seusia mahasiswa, kok kayak gitu sih, nggak sesuai dengan pertanyaanku. jadi nggak kayak gitu. Jadi Bunda ini analisanya kurang baik deh. Jadi Bunda ini nggak link and match gitu, pertanyaannya sama jawabannya nggak, anak-anak kita nggak akan jawab yang kayak gitu insya Allah ya. Maka semoga dengan ini kita menjadi sadar bahwa ternyata kita harus terus belajar. Maka di broadcast juga saya menuliskan bersama tim Proyuf Nabi Musa, Masya Allah ya, mulia beliau seperti itu, ulul azmi seperti itu, masih harus belajar. Ini konteksnya yang ingin saya garis bawahi adalah belajar. Ya. Belajar kepada siapa? Nabi Khidir. Seorang nabi belajar. Dan hikmah yang bisa kita ambil, adab belajar itu, tantangan belajar itu adalah kesabaran. Bahkan di situ ditulis 6 kali Nabi Khidir itu mengulang kata sabar kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ayah, bunda, ayo terus belajar dan sabar ya. Maka mohon maaf, Mas Upi juga cerita di rumahnya banyak buku, bahkan beliau itu punya keistimewaan kalau berkunjung ke teman-teman itu menghadiahi buku. Masya Allah, bisa kita tiru ya seperti itu. Nah, di rumah kita banyak buku ya, seimbang antara belikan mainan sama belikan buku itu seimbang, bahkan kalau boleh lebih banyak buku seperti itu. Maka kita baca. Maka mohon maaf, kalau kita baca, anak kita yang baca. Coba lihat ya, anak yang rada aneh saja, yang kalau misalnya lihat orang tuanya baca terus anaknya nggak baca, itu juga. Nah, maka kita kasih arahan-arahan terus seperti itu. Maka Masya Allah, buah itu nggak akan jauh dari pohonnya gitu ya Mas ya. Seperti itu. Semoga insya Allah apa yang kita lakukan itu akan menjadi bahan, akan menjadi bekal buat anak-anak kita untuk bagaimana membangun rumah tangga mereka nanti kelak ya, terkait dengan tadi masuk birrul walidain dan lainnya. Semoga manfaat dan semoga berkenan. Allahu a'lam bishawab.